menjadi kuat untuk menipu manusia? Ketika syahwat kita ini bisa berkolaborasi dengan syaitan. Yang kedua kata para ulama, ilmu itu untuk menjaga kita dari syubhat. Kan syubhat itu yang kita dengar semua Pak, seperti yang ditanyakan sama Ustaz Ghaffar tadi malam, itu termasuk syubhat. Kenapa ke itu orang dakwah? Belum pergi umroh, pergi haji, pergi IPB. Itu syubhat namanya. Satu perkara yang kemudian dibuat ragu oleh syaitan sehingga dia tinggalkan dakwah. Ada syubhat juga yang sampai ke telinganya para dai, bilang jamu ke dulu berdakwah kau, tidak cukup ilmumu. Itu syubhat Pak. Itu syubhat. Itu juga bisikan syaitan. Cuma kadang-kadang yang menyampaikannya merasa itu nasihat. Tidak. Itu bukan nasihat, itu kolaborasi dengan syaitan. Betul ini Pak, ini ulama juga yang jelaskan seperti itu. Jadi kalau ada ustaz kemudian menyuruh orang meninggalkan dakwah, ya secara tidak sengaja dia lagi lupa dia sedang kolaborasi dengan syaitan. Karena dakwah ini jalan untuk menguatkan keimanan. Ada ulamanya, orang-orang yang suka mencela kerja dakwah ini, tidak usah sebut nama. Dia mengatakan jihad, kata dia, tapi kenapa tidak dipahami sama mereka? Dia katakan jihad untuk mengajak orang yang tidak berislam masuk ke dalam Islam, itu jihad yang di bawah. Jihad yang paling pertama yang harus dilakukan bagi orang yang beriman adalah berusaha dengan sungguh-sungguh memanfaatkan setiap fasilitas yang Allah berikan pada dirinya untuk membuat setiap amalan yang dicintai dan diridhai Allah ada dalam dirinya, keluarganya dan umat. Itu jihad paling utama, katanya begitu. Saya begitu, kalau begitu cocok itu cuma tabligh. Karena itu yang kita maksud dengan jihad kita. Jihad kita adalah bagaimana semua potensi yang Allah berikan kepada kita ini menjadikan seluruh amalan yang dicintai dan diridhai Allah ada dalam diri kita. Kemudian ada dalam diri keluarga kita dan ada dalam kehidupan umat ini. Itulah jihad. Makanya beliau juga tulis dalam tulisannya, umat Islam ini tidak akan mulia di hadapan orang-orang kafir sampai dia bisa merendahkan dirinya di hadapan orang-orang beriman. Cuma kita kan salah Pak. Kita hari ini sudah mau menunjukkan wibawa kita di depan orang kafir, sementara kita injak-injak saudara muslim kita. Sementara kita tidak peduli dengan keadaan saudara muslim kita. Bahkan haji dengan haji sekarang berperkara di pengadilan gara-gara sejengkal tanah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pentingnya belajar supaya syubhat-syubhat perkara-perkara seperti itu tidak membuat kita kemudian terlepas dari usaha yang mulia ini. Usaha nubuwah Pak sebenarnya sudah dapat legitimasi dari seluruh ulama. Cuma syaitan berusaha masuk kepada orang-orang yang punya dalil untuk memberikan syubhat kepada kita orang yang tak punya dalil. Sehingga dulu awal-awal terpaksa pakai ini saja. Mau kau dalil lemah atau dalil kuat. Dulu itu Pak. Sekarang tak pernah ada. Karena Garkot sekarang Masya Allah sudah dekat dengan ulama. Jadi sudah pandai juga untuk menangkis. Tidak ada nih hadis kuatnya keluar. Dulu kita masih ingat Pak, di tempat saya dulu sudah angkat baju tuh orang gara-gara hadis kuat, hadis lemah. Padahal sebenarnya ini perkara syaitan saja yang datang meniup-niupkan syubhat supaya usaha dakwah ini ditinggalkan. Saya ketemu Pak satu orang mufti, penasehat daripada Raja Brunei, orang Parepare. Tapi beliau lama sudah tinggal di Brunei, belajar di Mekah, kemudian di Maroko, kemudian dia jadi seorang prof, kemudian diangkat menjadi penasehat kerajaan di Brunei Darussalam. Waktu kita gerak di sana, mereka senang sekali. Wah Ustaz, Pak Kiai itu ajak kita ke rumahnya, dia kasih kita makanan. Kemudian dia cerita, amir saya waktu itu almarhum masih Ustaz Ibnu Arifin, semoga Allah menerangi kubur beliau.
beliau yang bicara terus dengan Pak Ustadz, karena Pak Ustadz pakai bahasa Arab terus, Pak Kiai Ustadz Ibnu yang bicara terus. Kemudian beliau katakan di dalam bahasa Indonesia yang sedikit terbata-bata, beliau bilang, saya belum lama ini kembali dari pertemuan ulama se-ASEAN. Kalian mau tahu apa pembicaraan kami yang paling penting? Kami membicarakan kenapa bisa terjadi perpecahan dalam jemaah tabligh. Ustaz Ibnu mengatakan, kenapa sampai itu dicerita Pak Kiai gitu, kurang lebih begitu kan? Dia tanya dalam bahasa Arab, kenapa sampai itu yang dicerita dalam pertemuan para ulama? Dia bilang, wahai anakku, kalian tidak tahukah? Sesungguhnya kami ini, setiap pertemuan ulama ASEAN, kami itu semua sependapat bahwa ujung tombak kemajuan umat ada dalam jemaah tabligh. Iya Pak, saya dengar langsung sama Pak Tawil, sama kita diundang semua ke rumah. Kemudian dia cerita seperti itu. Yang pertama kali dia tanya kabarnya Mufti Lutfi waktu kita. Ini dari mana? Dari Makassar. Bagaimana kabarnya Mufti Lutfi? Ternyata waktu dia dulu masih pendidikan di Mesir, beliau sudah kenal dengan Ustaz Lutfi. Begitu cuma sekeliling. Jadi jangan sampai dengan jauhnya kita dari para ulama sehingga ustadz-ustadz yang mungkin terlalaikan dalam satu perkara dikolaborasi dengan setan, kemudian melemahkan kita, kemudian kita tinggalkan usaha dakwah mulia. Jangan sampai itu terjadi. Maka terangi iman kita ini, terangi pemahaman kita ini dengan dekat dengan para ulama. Di mahalla kita, di halaka kita, buatlah sedikit patung-patungan untuk datang kepada para ulama. Saya ada teman Pak, Masya Allah, di mahalla, saya cemburu, iri dengan dia. Setiap kali dia selesai seorang ustadz menyampaikan ceramah di depan, maka selalu dia undang ke rumahnya. Siapa bapak ini yang pernah mengundang ustadz yang sudah ceramah ke rumah bapak? Mungkin sedikit karbon yang lakukan seperti itu, tapi itu Masya Allah, itu satu langkah besar dalam bekerja dakwah. Habis ceramah, orang-orang pulang, tapi kita dekati dia, ajak dia ke rumah kita, berikan dia makan, Masya Allah. Ya, akhirnya dia mengaku Pak, dia mengaku sama kita duduk-duduk, dia mengaku, dia bilang apa? Saya ini, adik, kalau disuruh di depan mimbar begini, biar 2 jam, 3 jam, biar dadakan. Misalnya lagi ada Kak di situ, nah tiba-tiba orang mau pengajian, dia lihat Kak, dia bilang, Ustaz bisa isi pengajian? Bisa. Asal jangan suruh Kak ketuk pintunya rumahnya orang, baru suruh dia ucapkan la ilaha illallah. Dia bilang, tidak bisa Kak, sudah aku coba, tidak bisa Kak. Makanya dia bilang, saya ini betul-betul kalau sama usaha dakwah ini, Masya Allah. Kalau disuruh ceramah di muka 2 jam, 3 jam, bisa Kak bicara. Tapi saya pernah coba-coba pergi ke rumahnya orang, mau Kak sampaikan ini kalimat la ilaha illallah, nilainya, maksudnya, baru Kak ketuk pintu rumahnya, keringat dingin mah, pulang Kak lagi. Jangan sekalian ini, maka ini dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam kerja nubuah, ini bukan urusan kecil, urusan besar. Ada urusan kami, ada ustadz kami sudah meninggal juga, namanya Ustadz Ahmad Said dulu di kampus kami itu. Dia mengatakan, saya sudah lama lihat ini teman-teman yang ikut usaha tabligh. Saya sebenarnya mau sekali ikut di dalamnya, tapi kenapa selalu saja saya ada ketakutan kalau mau bicara di depannya orang di pinggir jalan. Akhirnya dia bilang, bagaimana Ustadz kalau kita pergi di pulau-pulau tidak ada dikenal ki? Dia bilang, yuk aturkan mah. Tapi kata Allah, beliau pulang dari umroh, sebelum tiba hari hanya untuk kita berangkat keluar 3 hari, beliau meninggal dunia. Tapi beliau punya kerisauan, beliau punya pengakuan bahwa itulah kedudukan tertinggi di dalam orang yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ketika dia berani berdiri di hadapan manusia untuk mengiklankan perkara itu. Tidak ada malu, tidak ada takut. Kalau itu perkara hak di mas sekalian. Kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu dengan kita yang lain juga ini, kita mau saling berkasih sayang, berikram, kita mau saling tolong menolong di dalam kerja agama ini. Jangan sampai satu dengan yang lain ini saling mencari-cari keburukan, cari-cari kesalahan. Ya, kalau ada kita dapati kekurangan dalam teman kita, maka kita anggap itu kekurangan kita.
yang kita lihat kekurangan di teman kita, itu kekurangan kita, karena kita ini satu jemaah jemaah sekalian. Kita ini satu kerja. Orang awam tidak akan cari dalil hadis, tidak akan cari dalil Quran, yang dia lihat adalah sikap kita. Kalau sikap kita baik, kalau akhlak kita baik, kalau kita dengan kita ini baik, maka semua orang akan mengatakan kita baik. Tapi kalau karkun dengan karkun, di depannya orang-orang saling ribut, dia bingung juga, bilang kenapa ini sama-sama ini kok kayaknya, tapi kenapa saya lihat kok kemarin berkelahi. Maka bagaimana dia mau datang dalam kerja nubuah ini? Ya, jadi kita jaga Pak, kita punya, bahwa setiap kita ini pasti punya salah. Tidak ada orang di dalam kerja dakwah ini yang sempurna. Kita ini sama-sama belajar. Ya, orang-orang lama juga sedang belajar, orang-orang yang baru juga sedang belajar. Jadi kita jadikan kerja dakwah ini seperti rumah sakitnya umat. Ya, beri pemahaman seperti itu bahwa kerja dakwah ini rumah sakitnya umat. Yang namanya rumah sakit Pak, tidak semua orang datang dalam rumah sakit itu sembuh. Ada orang dibawa di rumah sakit 3 hari dibawa mati. Tidak semua orang dibawa rumah sakit sembuh. Tapi kalau ada orang sakit, belum pernah ada orang sakit dia bilang jangan bawa di rumah sakit. Walaupun kita kasih tahu mau dibawa ke mana Pak? Mau dibawa ke rumah sakit dulu. Kenapa? Panas badannya. Jangan lagi bawa. Itu temanku kemarin bawa anaknya ke rumah sakit mati. Pasti dia bilang ya itu anakmu. Ya, anakku belum tentu. Ya, karena orang tahu memang rumah sakit tempatnya untuk berobat. Begitu juga kita ingin menjadikan kerja dakwah ini, supaya setiap umat ini datang kepahaman bahwa kerja nubuah, kerja dakwah, usaha Nabi SAW ini adalah rumah sakitnya umat ini. Setiap orang kita mau ajak datang dalam kerja ini, dalam usaha ini, untuk memperbaiki amal dia, memperbaiki diri, memperbaiki sifat-sifat dia. Jangan sampai Pak kita datang dalam kerja dakwah ini kemudian tidak hadir sifat-sifat yang baik. Apa gunanya? Apa gunanya kita bayar panjang-panjang, kita pergi jauh lah, kita pergi 2,5 jam hidupkan taklim, tapi sifat tidak berubah. Apa gunanya? Yang padahal yang diinginkan oleh para masyayikh kita dengan semua bagian daripada kerja dakwah, terbentuknya sifat yang baik. Maulana di Pakistan dulu pernah bayat, dia katakan kalau hanya untuk menjadi sebab hidayah, serigala juga Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan sebab hidayah kalau hanya untuk sebab hidayah. Patung-patung di zaman Nabi Allah jadikan sebab hidayah. Banyak patung-patung Pak yang membuat pemilik patung itu masuk Islam, banyak di zaman Nabi. Patung itu berbicara kepadanya, kenapa kau masih sembah saya padahal sudah ada itu Muhammad diutus. Akhirnya dia datang ke Mekah masuk Islam. Ada serigala Pak, sering kita dengar kisahnya, dibawa oleh pengembala. Kemudian ketika serigala itu mengambil 1 ekor dombanya, dia kejar. Akhirnya dia tarik-tarikan sama serigala itu. Tiba-tiba ketika dia lepaskan itu gigitannya serigala dari kambing tadi, serigala itu tiba-tiba bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Di dalam ayat sahabat disebutkan, dia bicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia katakan, wahai fulan, kenapa kau ambil rezeki yang Allah sudah tetapkan untuk saya? Maka itu pengembala bilang, ih ajib, kenapa ada serigala bahasa Arab? Maka itu serigala bilang, lebih ajib lagi kau, itu Nabi sudah diutus di Mekah, nah kau masih sibuk di sini dengan gembalaanmu. Akhirnya dengarkan perkataannya itu, dia tinggalkan gembalaannya, dia lari ke Mekah, ternyata dia ketemu Nabi, dia masuk Islam. Gara-gara siapa Pak? Serigala. Tapi serigala tetaplah serigala. Besok kalau dia lapar diambil lagi dombanya orang. Maka kata para masyayikh kita, jangan kita datang dalam kerja dakwah ini seperti serigala. Bisa saja menjadi sebab hidayah, tapi sifat-sifatnya tidak berubah. Kita tidak tahu ini Pak. Makanya tidak boleh di antara kita ini ada yang berbangga dengan amalnya, pengorbanannya. Apa yang mau kita banggakan? Penerimaan Allah belum kita tahu. Apakah Allah terima pengorbanan kita ini? Belum kita tahu. Berapa bagian sholat yang Allah terima, berapa bagian yang Allah tolak, kita tidak tahu. Maka Nabi SAW katakan, "Idza ra'aitum ma ra'aitum la dahiktum qalil wa la bakaitum katsir." Seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka kalian akan banyak menangis, sedikit sekali waktu kalian itu ketawa. Tapi kita hari ini karena merasa sudah banyak berbuat sesuatu, akhirnya terpikir kalau orang lain itu belum berbuat apa-apa. Maka
Maka cuma sekalian satu dengan kita ini saling mendoakan, berkasih sayang. Ya. Kalau ada kesalahan kita berlapang dada, karena semua orang lagi belajar. Setelah berlapang dada kita memaafkan. Ya. Maafkan, betul memaafkan Pak. Maafkannya katanya para ulama seperti maafnya Nabi Yusuf dengan keluarganya. Itu namanya memaafkan. Coba lihat Nabi Yusuf Pak. Ketika dikhianati oleh keluarganya, tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa dia sudah dikhianati sama keluarganya. Dicerita dalam Al-Quran. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia sudah dikhianati sama keluarganya. Bahkan ketika keluarganya mendapatkan kesusahan, datang ke kerajaan, Nabi Yusuf sudah jadi seorang menteri, dibantu. Habis dibantu, didoakan, ya Allah ampuni keluargaku. Tidak ada Pak satu orang pun yang tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam sudah dikhianati oleh keluarganya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada nabi kita, baru kita tahu ternyata Nabi Yusuf dikhianati oleh keluarganya. Seandainya Allah tidak ceritakan, tidak ada yang tahu sampai hari kiamat. Kita hari ini Pak kalau sudah disakiti sama orang, satu kampung tahu. Hati-hati sama itu anak. Masa nak kasih anak Pak? Itu untungnya toh harusnya 70-30. Masa nak kasih ke 10%? Tapi bagaimana Pi? Sudah Miko maafkan. Sudah Mina maafkan dan ceritain lagi. Jadi kalau betul kita mau belajar sifat kata para masyayikh kita, belajarlah memaafkan. Yang kalau kita ketemu orangnya nanti, sepertinya kita tidak punya masalah dengan dia. Itu kita mau belajar ya sekali. Mungkin kita bilang, itu batala duduk. Tugas kita belajar Pak. Adapun hasil kita dapat sampai situ atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita jaga keikhlasan dalam setiap amal-amal kita. Tidak ada satu perkara nanti Bang yang kita datang kecuali kita dapatkan kerugian karena dicampurnya itu sifat-sifat riya dengan keikhlasan. Karena memang sudah sifatnya amal seperti itu, maka kita disuruh ikhlas. Sifatnya itu amal Pak, senang kalau dilihat, kalau orang lihat kita beramal, itu sifatnya amal. Makanya kata Nabi SAW, is'al nafsak, tanya dirimu, kau tahu, kalau pakai bahasa bebasnya, kau tahu itu mana amalan yang bagus, mana amalan tidak bagus. Tanya saja hatimu. Kalau kau tidak tahu dalilnya, tidak tahu hadisnya, tanya hatimu. Kalau ada satu perkara yang hatimu suka, kalau orang lain tahu kau mengerjakan perkara itu amal soleh. Tapi kalau ada satu perkara yang kau tidak suka, kalau orang lihat, itu pasti amal buruk. Makanya kenapa kemaksiatan itu dilaksanakan di malam hari? Karena sebenarnya pelaku maksiat tahu bahwa ini amal buruk. Makanya kenapa sogok menyogok itu dikatakan di bawah meja? Karena orang yang sogok menyogok itu tahu Pak bahwa itu amal buruk. Kenapa itu pelaku korupsi sembunyi-sembunyi transaksi Pak? Sampai ada namanya OTT, operasi tangkap tangan. Kenapa dia harus sembunyi-sembunyi? Sebenarnya hati kecilnya tidak bisa bohong, bilang perkara salah kita bikin ini. Tapi karena dia bilang tidak ada yang tahu, dia kira Allah tidak tahu. Ini sekalian yang bukan Allah. Maka jaga hati kita ini Pak. Karena itu sudah tabiatnya hati, senang kalau amal kita diketahui orang lain. Maka disuruh ikhlas. Nanti di yaumil qiyamah dibuka semua amal, malaikat bilang, ini semua catatan amal soleh. Ya Allah, Allah katakan, yang ini simpan, yang ini buang, yang ini simpan, yang ini buang. Dikatakan sama malaikat, ya Allah, kenapa disimpan, kenapa dibuang? Dia bilang, saya lebih tahu apa yang ada dalam hati hambaku ketika dia mengamalkan amalan itu. Maka kita hati-hati dengan sekalian, kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika ayyusyrika bika wa ana a'lam wa nastaghfiruka lima lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Baca pagi petang ini. Aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang mana aku ketahui bahwa itu kesyirikan. Dan aku minta ampun ya Allah dari satu kesyirikan yang aku tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Dan yang terakhir jemaah sekalian, usaha nubuwah, usaha dakwah ini adalah usaha yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan khusus kepada hamba-hambanya. Sering kita dengar Pak, ulama-ulama di zaman Maulana Ilyas pun sanksi. Adakah orang yang membuat kerja seperti ini? Adakah orang di akhir zaman yang mau kerja seperti mana kerjanya para sahabat? Harus tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya, kadang-kadang dicaci, kadang-kadang dimaki, kadang-kadang dicari-cari kesalahannya karena dia datang dalam kerja. Dulu waktu dia belum datang dalam dakwah, tidak ada orang peduli dengan keluarganya. Ketika dia datang dalam dakwah,
anaknya keluar rumah tidak pakai jilbab, langsung diceritai orang. Karena begitulah konsekuensi dakwah. Tapi itu semua Allah jadikan untuk apa? Untuk supaya kita ini jadi lebih baik. Setiap ujian yang datang dalam kerja ini adalah supaya kerja ini membuat kita jadi lebih baik. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, catatkan nama saya menjadi dai yang kau terima di sisimu. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, sisa waktu yang masih saya punya ini, saya tidak tahu, kita semua tidak tahu berapa hari lagi kita ada dalam kehidupan dunia. Minta sungguh-sungguh Pak, ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dalam kehidupan ini hari-hari untuk berkhidmat untuk agama. Gunakan saya, gunakan waktu saya, lihat hati istri saya, lihat hati anak-anak saya, pilih kami semua ya Allah untuk menghabiskan sisa kehidupan kami ini untuk memperjuangkan agama. Semuanya insya Allah. Yang belum berangkat IPB, segera kita berangkat Pak, ketemu dengan masyarakat kita. Yang belum pernah 4 bulan, segera kita 4 bulan. Kita niatkan untuk kita bisa beristiqomah, untuk keluar di jalan Allah, di dalam nisab-nisab kita hidupkan amal maqami kita dengan baik, kita berikram, kita bermuamalah dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan sisa umur kita ini sebagai pembuka pintu hidayah bagi seluruh manusia di seluruh alam. Ada yang benar dari Allah, kekurangannya dari diri saya. Mohon ampun pada Allah, minta maaf pada jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.